Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Al-ayah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang pertama, senantiasa kita selalu berupaya sekuat tenaga untuk menjaga keimanan yang sudah ada, sehingga dengan itu bertambahlah kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apapun bentuk perintahnya kita lakukan, dan apapun bentuk larangannya, sekuat tenaga kita terus berikhtiar untuk menghindari semuanya, karena itu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Kemudian selaku khatib mengajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk jamaah-jamaah yang hadir sebelum khatib naik di atas mimbar, karena perlu kita ketahui bahwa kata Nabi dalam sabdanya yang saya dapati dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau sampaikan, setiap hari Jumat wa ala kulli babim minal masajid malakani yaktubanin nas, setiap hari Jumat maka akan diutus dua malaikat menjaga pintu-pintu masjid, dan keduanya bertugas untuk mencatat, mengabsensi siapapun yang datang di masjid yang ada. Lalu kemudian fa idza qa'adal khatib 'alal mimbar tawiyatus suhub, ketika khatib sudah naik di atas mimbar, maka buku absennya malaikat yang dua itu akan mulai ditutup. Artinya bersyukurlah kalau kita hari ini mampu hadir sebelum khatib datang dan naik di atas mimbar. Lalu kemudian kalau sampai hari ini masih telat juga, mudah-mudahan untuk kedepannya ada evaluasi yang lebih baik lagi. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul sampaikan, man tawaddaa fa ahsanal wudu thumma atal jum'ah, siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian dengan wudu yang sempurna dan sebaik-baiknya wudu, kemudian dia berangkat menuju masjid untuk menunaikan salat Jumat, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, maka akan diampunkan dosa-dosanya dari Jumat yang hari ini sampai Jumat yang akan datang. Wa man marsal hasa, siapa yang sibuk dengan batu kerikil. Dulu di zaman itu masjid berlantaikan pasir, maka sahabat-sahabat yang ada banyak yang sibuk dengan batu kerikil yang ada. Maka kata Nabi, waman masal hasa faqad lagha fala jum'atalah, siapa yang sibuk dengan batu kerikilnya ketika khatib berkhutbah di atas mimbar, maka sia-sialah salat Jumatnya. Kalau hari ini tidak ada batu kerikil, hari ini ada banyak hal yang menyibukkan kita, katakanlah HP dan obrolan-obrolan bersama sahabat yang di sampingnya, maka itu semua menggugurkan pahala salat Jumatnya ketika dia menunaikan salat Jumat. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam sangat mengajarkan kemandirian dalam beribadah. Allah berfirman di dalam Al-Quran,
Allah sampaikan, kullu nafsin bima kasabat rahina. Sesungguhnya setiap jiwa manusia itu tergadaikan atas apa yang sudah dia perbuat. Jika yang dia buat adalah kebaikan, maka kebaikan pula yang akan dia dapatkan. Jika keburukan, maka setimpal dengan apa yang dia lakukan, itu pun yang akan dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Sama halnya Allah berfirman dalam surat yang lainnya, wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali sesuai apa yang dia usahakan semasa dia hidupnya. Sama penjelasannya seperti yang saya jelaskan tadi. Jika baik, maka baik yang dia dapatkan. Jika buruk, maka buruk yang dia dapatkan. Maka pun sama dilengkapi dengan firman yang ketiga, Allah sampaikan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa, maka dosanya tidak bisa dipikulkan oleh orang lain. Kalau kemudian dia mempercayai seorang nabi, maka dosa seseorang tidak bisa dipikulkan kepada nabi yang dia percayai. Kalau dia punya panutan seorang ulama atau seorang guru, maka gurunya nggak bisa memikul atau dosanya tidak bisa dipikulkan kepada guru yang dia hormati itu. Walaupun Nabi Musa pernah bercakap dan berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Kata Nabi Musa, "Ya Rabb, inni ajidu fil alwah ummatan humus syafi'un wal musyaffi'un." Saya mendapati bahwa ada umat nanti di hari kiamat, mereka saling memberikan syafaat dan mendapatkan syafaat dari Rasulnya. Faj'alhum ummati, kata Nabi Musa, tolong jadikan yang engkau maksud umat ini adalah umatku. Kata Allah, la fa innahum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Enggak, Musa, itu khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita mengambil kesimpulan dari kalimat ayat yang saya sampaikan, wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwa kalau kemudian kita merasa bahwa kita umat Nabi Muhammad, lalu kemudian kita kepedean, enggak apa-apa hari ini berbuat dosa sebanyak mungkin, toh nantinya juga dapat syafaat dari Muhammad, lah, belum tentu. Karena kalaupun Nabi Muhammad menjamin syafaatnya, tapi itu tidak mutlak. Karena sebagaimana yang kita tahu, man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Kata Allah, siapa yang berhak memberikan syafaat, dia tidak mampu memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun argumentasi yang saya sampaikan ini bukan berarti menolak syafaat, karena yang menolak syafaat hanya dua golongan, baik kaum Mu'tazilah maupun Khawarij. Kalau umat Ahlus Sunnah wal Jamaah semua meyakini, memiliki keyakinan bahwa adanya syafaatul uzmah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga besarnya ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada keluarga kerabatmu, keluarga dekatmu. Lalu kemudian Muhammad mengumpulkan keluarganya. Di sana ada Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, di sana ada Safiyah, di sana ada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri tercintanya. Lalu kemudian ada keluarga-keluarga yang lain yang hadir di majelis itu. Lalu kemudian ada ungkapan Nabi Muhammad SAW terhadap putrinya dalam majelis itu. Ya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah, putri yang aku sayangi. Kira-kira begitu. Lalu kemudian Rasul sampaikan, ya Fatimah, sali min mali ma syi'ti. Hari ini engkau boleh ambil semua hartaku yang engkau inginkan sesuai kehendakmu. Tapi nanti di akhirat, wala ughni anki minallahi syai'a. Nanti di akhirat, wahai Fatimah, aku tidak punya kuasa untuk menyelamatkan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Fatimah putrinya, Rasul tak menjamin syafaat untuknya, bagaimana dengan kita? Kita bukan putranya, kita bukan keponakannya, kita bukan tetangganya, bahkan kita tak pernah berjumpa dengannya. Lalu kemudian kalau hari ini kita mengaku bahwa kita cinta kepadanya, itu pun belum terbukti cinta kita. Karena kata Imam Ibn Rajab, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'.
Sesungguhnya orang yang benar cintanya kepada seseorang, sosok baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak cukup dengan bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namun dia harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad, ada banyak nabi-nabi sebelumnya yang syafaatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berucap, "Ya Rabb, ya Rabbi," wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Kata Nabi Nuh, "Wahai Rabb, ini anakku dan dia keluargaku. Wa innaka anta ahkamul hakimin." Engkau itu adalah zat hakim yang maha bijaksana, tolong selamatkan ya Rabb. Apa jawab Allah? Ya qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu, memang darah dagingmu, tapi ketika dia tidak mengikuti perintah-perintahku, tidak bertauhid kepadaku, maka innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salihin, dia melakukan perbuatan yang tidak saleh. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang nanti bahagia mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Rasul menjawab, qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang akan berbahagia dengan syafaatku, dia orang yang berikrar kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan murni, tulus dari hati yang paling dalam. Maka pesan ini menunjukkan bahwa kalau kita kemudian ingin mendapatkan keselamatan, maka berpikirlah apa amalan yang sudah kita perbuat dan apa ketaatan yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan stempel bahwa kita diizinkan untuk mendapatkan syafaatul uzmanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya Nabi Ibrahim pun gagal mendapatkan syafaatnya. Padahal Nabi Ibrahim protes dengan Allah. Ya Rabb, innaka wa'adtani yauma yub'atsun alla tukhzini yauma yub'atsun. Ya Rabb, engkau telah berjanji kepadaku, kata Nabi Ibrahim, bahwa engkau tidak akan membuat aku sedih ketika hari kebangkitan datang. Wa ayyul akhza min abil ab'ad. Kata Nabi Ibrahim, kesedihan apa lagi yang lebih menyedihkan ketika engkau jauhkan dari bapakku? Karena ayahnya yang punya keyakinan paganisme, melakukan perbuatan musyrik, lalu kemudian gagal syafaatnya Nabi Ibrahim untuk ayah kandungnya. Maka ini contoh-contoh yang membuat kita berpikir, kalau kemudian kita merasa kepedean, kurangi kepedean. Kalaupun boleh pede, namun iringi dengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita pantas mendapatkan syafaatul uzmah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ingin saya sampaikan, ada Nabi bersabda, Nabi memberikan contoh, kata Nabi, nanti di hari kiamat, ketika itu dalam khutbahnya, qama fina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar menyampaikan khutbahnya. Wa dzakarul ghulul, Rasulullah menyebutkan tentang koruptor. Kalau saya bicara tentang koruptor, maka kiaskan dengan dosa-dosa yang lainnya. Karena kebetulan hadis ini bicara dosa korupsi. Wa dzakarul ghulul wa 'azzamahu wa 'azzam amr. Lalu kemudian Rasulullah serius dan membesarkan urusan perkara dosa ini. Lalu kemudian kata Rasulullah, la ulfiyanna ahadukum yaji'u yaumal qiyamah. Jangan sampai nanti kalian di hari kiamat datang kepadaku. Walahu ba'irun lahu rugha. Lalu kemudian nanti dia menggendong seekor unta ketika menghadap aku. Dan dia mengeluarkan suara unta. Unta yang dia gendong, tapi dia yang berteriak seperti suara unta. Apa yang Rasul sampaikan? Rasul sampaikan yang dia gendong unta itu ibarat dosa korupsinya yang dia gendong. Lalu kemudian apa yang dia teriakkan?
Fayaqulu ya Rasul, ya Muhammad aghithni. Kemudian kalian akan berteriak, wahai Muhammad, tolonglah aku wahai Muhammad. Lalu aku akan menjawab, wa aqulu la amliku laka minallahi syai'a qad ablaghtuka. Hari ini aku tidak punya kuasa untuk menyelamatkanmu, karena semua perintah dan larangan Allah telah aku sampaikan kepada kalian, namun kalian tidak mau mengikuti apa yang saya sampaikan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua mampu menjadi umat Rasul Muhammad SAW yang setia, yang cinta dan dicintai, yang rindu dan dirindukan, yang pantas untuk mendapatkan syafaatul uzma ya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa dalam khutbah yang kedua ini, ingin saya ingatkan, sebelum kita terlambat, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita jauh dari sunnah-sunnah Nabi, kalau selama ini kita sering mengejek dan menghina atau menghardik orang-orang yang sedang melaksanakan sunnah-sunnah Nabi yang tidak kita sukai atau yang belum mampu kita laksanakan, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Adam pun cemburu dengan kita. Kata Nabi Adam, ya Rabb, beruntung sekali umat Nabi Muhammad. Dulu ketika aku diusir dari surga, aku bertaubat. Sejak aku bertaubat puluhan tahun, sampai malu aku melihat langit dengan berucap, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tak sampai Allah terima taubatnya, kecuali ketika aku tiba di kota Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di Jabal Rahmah. Tapi beda dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dimanapun mereka bermaksiat, dimanapun mereka berbuat dosa, dan di tempat itu juga mereka bertaubat, maka di tempat itu juga Allah akan terima taubatnya. Tak perlu menunggu bertahun-tahun, tak perlu menunggu harus sampai di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka di tahun 2024, mumpung masih panas-panasnya, kita berpikir bahwa sebelum terlambat, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna taubatan nasuha waj'alna min husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.